Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2, yaitu yang berjudul dengan pelaporan investasi kepemilikan antar perusahaan. Sebelum masuki materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Akbar Pamungkas dengan NIM 2019-04-2301. Selanjutnya Primadian Adiwardana dengan NIM 2019-04-20-277. Selanjutnya Geri Perdana Desta dengan NIM 2019-04-2305. Dan selanjutnya Muhammad Arif dengan NIM 2019-04-20-211. Dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham. Tingkat kepemilikan di bawah dari 20% itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan menggunakan metode biaya. Tingkat kepemilikan lebih dari 20% yaitu memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas, dan tingkat kepemilikan lebih dari 50% yaitu memiliki pengaruh yang signifikan dan menggunakan konsolidasi. Selanjutnya pelaporan investasi metode harga pokok atau cost method. Metode harga pokok atau cost method sendiri mempunyai 4 penjelasan, yaitu yang pertama, pada saat perolehan dicatat pada harga perolehan dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menggunakan investasi tersebut. Yang kedua, pada saat pengumuman dividen oleh anak perusahaan akan dicatat sebagai pendapatan dividen. Yang ketiga, pada saat pengumuman laba perusahaan anak tidak perlu dicatat karena kepemilikan tidak signifikan. Yang keempat, metode biaya digunakan ketika investor tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas yang disebabkan besarnya investasi investor ke investe kurang dari 20%. Selanjutnya, pencatatan dengan metode harga pokok. Jurnal pada saat pembelian investasi, yaitu investasi saham PT Anak dan kas. Laba atau rugi anak perusahaan tidak dijurnal atau dicatat oleh PT Induk. Selanjutnya, pencatatan dengan metode harga perolehan. Jurnal dividen kas anak perusahaan yaitu piutang dividen atau kas dan pendapatan dividen. Perhitungannya persen pemilikan dikali dividen kas anak perusahaan. Apabila dividen tersebut berasal dari laba ditahan sebelum pemilikan, maka akan dicatat sebagai pengurang terhadap harga perolehan investasi, yaitu jurnalnya kas dan investasi saham PT Anak. Selanjutnya, pelaporan investasi metode ekuitas. Metode ekuitas yang pertama, pada saat perolehan dicatat pada harga perolehan dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk mendapatkan investasi tersebut. 2. Pada saat pengumuman laba oleh anak perusahaan akan dicatat sebagai pendapatan dari investasi dan menambah nilai investasi. 3. Pada saat pengumuman, dividen akan dicatat sebagai pengurang nilai investasi. Pencatatan dengan metode ekuitas. Yang pertama adalah pada saat pembelian investasi. Dengan pencatatan investasi saham PT Anak terhadap kas.
Dan selanjutnya adalah pada saat laba atau rugi anak perusahaan, dengan pencatatan laba rugi terhadap investasi saham perusahaan anak. Yang ketiga, saat dividen perusahaan anak, dengan pencatatan piutang dividen atau kas terhadap investasi saham perusahaan anak. Pelaporan investasi metode konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi. Pertama, mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kedua, memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. Ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian atau diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak. Memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja, seperti mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan, atau laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk. Mengeliminasi dividen anak perusahaan yang telah dicatat pada saat perusahaan induk menerima dividen anak. Pendapatan dari perusahaan anak sekian, dividen sekian, investasi pada perusahaan anak sekian. Penyesuaian untuk mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen perusahaan anak. Beban hak minoritas sekian, dividen sekian, hak minoritas sekian. Mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun investasi pada perusahaan anak di neraca induk, dan akun ekuitas di neraca anak dikali dengan presentasi kepemilikan induk. Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak sama dengan MB dari akun ekuitas, maka modal saham sekian, tambahan modal jika ada sekian, laba ditahan sekian, investasi pada perusahaan anak sekian, hak minoritas dikali persen kepemilikan kali total ekuitas sekian. Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak banding dengan NB dari akun ekuitas, catatan lihat penjelasan selanjutnya. Modal saham sekian, tambahan modal jika ada sekian, laba ditahan sekian, alokasi kelebihan sekian, investasi pada perusahaan anak sekian, hak minoritas, persen kepemilikan dikali total ekuitas, dan hasilnya sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.